Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DTM Rahman dengan NIM 0103213021. Program studi PMI Pengembangan Masyarakat Islam. Dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Di sini saya mendapat tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tematik. Baik, lanjut saja video selanjutnya. Yang pertama yaitu pengantar hadis. Menurut para ahli hadis atau ahli sunnah, hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul atau sesudahnya. Sedangkan secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sebab ia merupakan bayan atau penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Menurut Yusuf Qaradawi, hadis adalah penafsiran praktis terhadap Al-Quran, implementasi realitas, dan juga implementasi ideal Islam pribadi Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah merupakan penafsiran Al-Quran dan pengejauhan tahan Islam. Lanjut, metode-metode untuk memahami makna dan kandungan hadis sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada metode tahlili. Yang kedua yaitu ada metode ijmali. Yang ketiga ada metode mukarram. Dan yang keempat ada metode maudhi'i. Di video kali ini saya hanya menjelaskan tentang metode, apa sih itu metode maudhi'i tersebut. Pengertian hadis maudhi'i atau metode maudhi'i. Maudhi'i adalah kajian hadis yang memiliki posisi sangat penting dan utama karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Maudhi'i sebagai Islam maf'ul dari kata wada yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Adapun hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun takrir. Sedangkan menurut epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis merupakan bayan atau penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global dan menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Dan di sini ada kelebihan hadis maudhu'i. Yang pertama, praktis dan sistematis, yaitu memecahkan permasalahan yang timbul dan memungkinkan masyarakat mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang efektif dan efisien. Yang kedua, adanya dinamis. Dinamis ini yaitu membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis, sesuai dengan tuntutan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Setelah adanya kelebihan hadis maudhu'i, ada juga kelemahan hadis maudhu'i, yaitu metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Baik, kesimpulannya adalah hadis maudhu' itu ialah hadis palsu. Sedangkan hadis maudhu'i yaitu metode atau cara dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kepada kawan-kawan harap jeli, karena hadis maudhu' dan hadis maudhu'i itu cuma beda dari perkataan, sedangkan maknanya jauh lebih berbeda. Itu contohnya ketika kita ingin melihat permasalahan dan mencari hukumnya yang telah ditafsirkan di dalam hadis Rasulullah, yaitu kita bisa melihat di link Dorarnet.
Baik, terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.